Mari kita lihat Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat ada kalimat yang menarik pada kalimat terakhir daripada ayat ini. Alkitab berkata, kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Orang kalau cara berpikirnya sempit, ya perhatikan, dia melihat dirinya sendiri seperti melihat apa? Belalang. Anehnya, uniknya ditambah begini, perhatikan. Dan demikian juga mereka itu siapa? Para raksasa terhadap kami. Ngerti? Jadi kalau Anda lihat dirimu itu belalang, setan juga akan lihat saudara seperti apa? Belalang. Ini kembali ya, renewing of your mind. Perhatikan, 12 orang kepala suku masuk ke tanah perjanjian, melihat akan barang yang sama. Diutus oleh orang yang sama, pergi bersama-sama, yang dilihat sama, tapi tangkapan mereka bisa berbeda. Waktu mereka memberikan laporan, yang 10 berkata, wah kami kayak belalang. Demikian juga waktu mereka lihat kami, nah perhatikan, musuh itu melihat kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Anda lihat dirimu belalang, setan langsung dengan kor yang fals berkata, amin, belalang. Ngerti saudara? Jadi kalau cara melihat saudara itu salah, maka akibatnya akan runyam dalam hidupmu sendiri. Dan semua yang negatif lebih cepat nyebarnya dibandingkan semua yang positif. Luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan apa yang Amsal katakan. Coba lihat Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Anda hitung dirimu itu seperti apa? Demikianlah ia. Anda berkata aku belalang, jadilah belalang. Anda berkata aku raja wali, jadilah raja wali. Saya mulai melihat, sekarang saya diajari Patrick Ondri, jangan berkata ingin melihat, mulai melihat katanya. Kalau ingin melihat, hanya ingin, belum tentu melihat, tapi sudah mulai melihat. Sebagaimana orang memperhitungkan dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, tapi begini, ini ada bahaya. Saya mau berikan Anda warning. Kalau nanti kelak Anda jadi pemimpin, atau Anda ikut seorang pemimpin, semakin besar cara pandang si pemimpin itu bisa menimbulkan konflik di dalam, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang berpikirnya sempit. Ngerti? Karena mereka akan berargumentasi. Di sini Anda mesti perhatikan, jangan sampai cara berpikir yang berbeda itu membuat pemberontakan dalam hati. Karena kenyataan orang Israel, akhirnya mereka berontak. Coba Anda lihat di Bilangan 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat pertama dan 9. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri
serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, perhatikan. Mereka berontaknya kepada Musa dan Harun, tapi Yosua dan Kaleb berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit, saudara ya. Ini bagus sekali ya, Anda dengarkan. Kemarin malam saya ngobrol dengan Patrick Ondri sampai 9:30 malam. Terus kebaktian kami makan, ngobrol sampai 9:30 malam. Dan saya tanya dengan dia soal love story-nya. Yang kemarin dia cerita investment itu, dia kasih bunga, coklat. Dan dia cerita panjang lebar, sampai saya tanya soal, kamu kok kenal Brother John itu bagaimana? Nah, saya mau ceritakan, ini tidak pernah keluar di mimbar, saudara. Tapi ketika saya dengar, saya pikir bagus kali ini saya ceritakan kepada Anda sebagai pelajaran buat semua kita. Ya, pemberontakan itu paling berat ya di depan Tuhan, itu beratnya luar biasa. Selalu mengingatkan Tuhan apa yang dibuat oleh Lucifer. Dan berontak itu belum tentu di permukaan nampak. Itu bisa muncul dari dalam hati kita dan tetap tersembunyi di dalam. Makanya Anda mesti hati-hati. Kalau berkaitan dengan pemberontakan, waduh berat sekali. Anda akan lihat nanti ujungnya berat dalam kehidupan kita. Jadi begini, makanya saya berkata ya, Anda mesti jaga hati. Kalau tidak cocok ya sudah, Anda misalnya pergi ya pamit dengan baik, tapi tidak usah agitasi, berontak, segala macam. Nanti ujungnya repot. Jadi ini Patrick dulunya kan orang kafir, nggak kenal Tuhan sama sekali. Kalau dia pakai tangan pendek, Anda lihat tato apa di sini nggak tahu ya. Dan tato itu kan nggak bisa hilang, nggak tahu cara ngilangannya gimana. Sudah, pokoknya dulu kan orang kafir, kerja di sebuah department store besar di Amerika. Dia orang nomor 2 gitu, dia orang nomor 2. Nah, dia jatuh cinta dengan istrinya sekarang itu, yang dia ceritakan kemarin, tidak bisa ceritakan, saya tidak bisa mengikuti geraknya dia yang begini, dia lebih terampil dari saya. Dan dia berkata kenapa? Karena dia tidak pernah dididik oleh papahnya, namanya single parent, papahnya pergi, dan tidak pernah dari kecil bergaul dengan papahnya, sehingga dia bilang, aku ini diinvestasi oleh banyak wanita. Ketika kerja di supermarket, kayak di mall begitu ya, itu dia laki sendiri di tengah-tengah 40 wanita. Jadi dia bisa lemah gemulai menurut dia karena terbiasa kumpul dengan wanita. Tapi dia bilang, aku laki-laki sejati, walaupun bisa lemah gemulai kayak wanita. Nah, kemudian dia berkata begini, pada waktu itu hubungan mereka itu up and down selama mereka pacaran itu, dan sampai titik yang berat, karena istrinya itu sebetulnya dulu juga orang kafir, nggak karuan juga backgroundnya, sama-sama nggak karuannya. Lalu setiap 2 bulan itu bisa keluar, itu bisa ngamuk-ngamuk, ngusir-ngusir si Patrick ini. Makanya mungkin rontoknya banyak ya, diusirin dulu itu saudara. Tapi dia rupanya bangga juga, lihat kemarin saya kaget loh ya dari belakang. Luar biasa, teknologi membuat kita bisa bercermin tanpa melihat muka kita dengan kamera teman. Nah, pada waktu dia dalam kondisi yang paling berat, satu hari dia sudah frustrasi betul. Nah, mamah dari calon istrinya ini kerja di perusahaan yang sama sebagai satpam. Satpam wanita, ngerti saudara? Dan ibu ini nggak terlalu suka dengan Patrick sebetulnya, awal-awalnya. Karena ini orang lahir baru, mamahnya yang satpam ini lahir baru, nah ini kan masih orang kafir-kafir semua gitu. Nah, kemudian satu kali, dia nggak tahan, dia di kantor itu dia nangis, saudara. Dia bilang,
Hidupku kok kacau balau gini. Tiap 2 bulan diusir keluar, dimaki-maki. Waduh, sudah kacau balau. Padahal aku tuh mencintai dia segala macam. Kenapa digituin? Ketika dia nangis, si satpam ini lihat dari jauh. Dimasukin kantornya, apakah kamu baik-baik? Sakit. Ada suara orang di belakang, dia adalah satpam yang membenci dia di belakangnya. Tapi dia ngomong dengan baik. Dia bilang, enggak, aku enggak baik-baik. Aku lagi masalah besar. Loh, masalahnya kenapa? Bukan kenapa, tapi siapa? Iya, siapa? Anakmu. Dia berkata gitu. Gara-gara anakmu ini, hidupku jadi kacau kayak begini. Dia cerita semuanya. Terus si satpam yang baik ini, dan satpam ini sekarang usianya 72 tahun, dan tahun ini akan menikah dengan duda umur 75 tahun, saudara. Dia punya mertua hebat, saudara. Suaminya sudah meninggal, ketemu duda, teman lamanya, istrinya sudah meninggal, umur 75. Mungkin si suami butuh pengawal, jadi kawin dengan satpam. Umur 72 tahun, luar biasa. Nah, waktu dia nangis begitu, dia omongin begini. Patrick, aku ini pergi ke sebuah gereja, namanya Harvest Temple. Gereja bagus. Mau nggak kamu datang? Wah, dia kaget. Wah, ada tempel-tempel segala, dia ngeri kan? Ya, aku pikir dulu lah. Dikasih alamatnya, diberi directionnya. Kalau kamu mau ke sana, aku tungguin jam sekian kebaktiannya. Ketika itu dia akhirnya pikir, sudahlah aku tak sekali lihatlah seperti apa sih Harvest Temple. Orang sudah terlanjur kacau pikirannya rupanya ya. Sampai di sana, dijemput, wah ditunggu sudah sama satpam ini. Lalu mereka duduk berdua. Lalu kemudian ketika firman disampaikan, gembala sidangnya John Avancini. Khotbah segala macam. Wah menariklah, ada bandnya segala macam. Nah waktu itu jemaat sudah kira-kira sudah 1000-an lebih. 1.200-an. Dan itu dalam ukuran normal orang memang sudah cukup besar gereja itu ya. Nah kemudian hari berikutnya ketemu lagi waktu kerja, dia bilang, gimana gereja kemarin? Cool, dia bilang, karena ada bandnya, dia buat dia kadang-kadang dia berpikir gereja itu kayak serem, diam, tenang. Betul dia lihat yang berbeda. Datang lagi lah minggu depan. Ya aku pikir dulu lah katanya. Tapi minggu berikutnya dia datang lagi saudara. Si John khotbah lagi. Karena kalau dengerin dia khotbah biasa ya, itu seorang preacher luar biasa. Dan kemudian pada waktu itu dibuat altar call. Siapa mau terima Tuhan? Dia masuk ke depan, dia bertobat. Sejak itu dia lahir baru, dia terima Yesus. Nah, si calon istrinya namanya Lana ya, itu belum lahir baru. Tiba-tiba dia bilang sama saya kemarin, cintaku sama perempuan ini hilang. Jadi aku putusin aja. Saya berkata, Lana, sorry aku berkata, aku tidak mencintai kamu lagi. Padahal dia itu sudah nyiksa saya lama, tak pikir benci sama saya, tak omongin begitu kaget, dia berkata. Terus putus. Saya waktu Natal, Patrick sendirian ya di flatnya. Tiba-tiba ini Lana telepon dia. Dia bilang, aku tidak mau telepon untuk apa-apa. Tapi dia bilang, tanpa tujuan apa-apa loh ya. Dia bilang, tapi aku mau beritahu kamu. Hari ini aku berikan hidupku kepada Yesus juga. Sejak itu pelan-pelan mereka ditumbuhkan Tuhan kasihnya lagi. Dibaharui. Ya. Sebelum itu, dia ngelamar Lana ini puluhan kali. Maukah menikah dengan aku? Tidak jawabannya. Setelah lahir baru, tak lamar sekali langsung iya katanya. Jadi dia cerita lebih detail love story-nya. Nah, saya bilang, kamu kok bisa dengan John Avancini? Dia berkata, ini luar biasa. Waktu di gereja itu, aku lihat ini hamba Tuhan. Dia dalam hati berkata, Tuhan, aku pengen dekat dengan orang ini. Tapi di hierarkinya Brother John itu ada begitu banyak lapisan loh ya. Nah, dia setia, dia pelan-pelan dia mulai naik. Nah, karena makin besar, Brother John itu punya orang kedua. Namanya X lah ya. Saya diberitahu namanya tapi nggak bagus. Namanya X. Si Bapak X ini adalah orang keduanya Brother John. Si Patrick dibina langsung oleh Bapak X ini, sehingga dia naik cepat. Satu hari mengagetkan sekali. Itu di San Diego, saudara. Si John berkata gini, Tuhan menyuruh aku dan istriku pindah ke Missouri, negara bagian lain. Jadi aku akan tinggalkan gereja ini. Nah, sebetulnya gini, saudara, perjanjiannya begini. Para tua-tuanya sepakat dia boleh pindah ke negara bagian lain, ke provinsi lain gitu ya.
Tapi dia diakui sebagai rasul pendiri gereja itu yang di San Diego. Dengan janjian, sebulan sekali dia diundang khotbah di gereja lama untuk menyampaikan apostolik encouragement-nya, ya toh, dorongan apostoliknya untuk gereja itu. Ketika John pindah ke sana, Mr. X ini berubah pikiran. Dia berkata, sejak hari ini aku gembalanya, John tidak boleh ke sini lagi. Ngeri kan? Itu kan manusia ya, bisa berubah. Ngapain di bawah orang lain? Kalau aku berkuasa sekarang. Waktu itu jemaat sudah katanya sekitar 1.700 orang. Dan cukup besar. Di dalam ukuran rata-rata gereja cukup besar. Dan Anda kalau punya jemaat begitu ya di Amerika, mereka ngerti betul itu kekuatannya hebat sekali sebetulnya. Nah, Patrick menyaksikan sendiri. Dia pindah ke kota lain. Jadi nggak bergabung dengan gereja yang lamanya ini. Dia berkata gini. Dia berkata, Pastor, aku lihat ya buah orang berontak. Dan dia bilang, kayak orang nikam seorang hamba Tuhan. Dia belajar, itu mengerikan sekali. Orang kalau kehilangan poin Tuhan, titik di mana Tuhan mau dia berada. Dia berkata, aduh, ngeri sekali apa yang terjadi. Dia bilang, dalam waktu singkat, jemaat itu turun. Lalu anak laki si Mr. X ini, satu hari terbunuh di sebuah tempat oleh seorang pemabuk, ditembak mati. Dan dia turun, terus drop, banyak keributan di dalam. Lalu si Mr. X ini pendeta ini, sampai minum alkohol di dalam kantor gereja, dia nggak tahan, dia minum. Akhirnya murtad, tinggalkan Tuhan, dan tidak jadi orang Kristen lagi. Sekarang, gereja itu masih ada. Tapi jemaatnya tinggal 50 orang. Saya dengar itu pertama kali, saya pikir, well, itu mungkin kebetulan, ya. Kebetulan. Dia berkata gini. Terus, kalau kamu bisa kembali ke Brother John. Nah, lucu. Ada seorang teman kami, suami istri, mau ke tempat Brother John. Dia sudah pindah di Texas waktu itu. Nah, pada waktu di tengah mau ke tempat Brother John, mampir ke tempat kami, makan siang sama-sama. Ngobrol, tapi dia nggak cerita kalau dia mau ke tempat Brother John. Rupanya dia diundang oleh Brother John untuk membantu pelayanan dia. Itu tahun 80-an, 88. Kira-kira tahun yang sama dia ke Indonesia pertama kali. Ke Surabaya dan sebagainya itu. Nah, setelah mereka makan, mereka ngomong soal ministry bersama-sama. Mereka berkata gini, ada satu orang yang bisa ngerjain kerjaan administratif ini. Siapa? Patrick Henry. Nah, John ingat Patrick, dia berkata, wah benar ini orangnya. Lalu dia singkat cerita, dia bilang, udah panggil Patrick, pindah kemari, supaya bisa membantu kami. Ternyata pada hari di mana Patrick mestinya mulai besoknya berangkat ke Texas, ini istrinya orang tadi ya, itu kan jadi orang keduanya John, ya orang ini, pindah orang kedua. Rupanya dia kecewa dengan hamba Tuhan. Dari kedua, orang itu tidak pernah memuaskan saudara, percayalah. Ada sisi-sisi dalam hidup setiap orang, siapapun dia, kecuali Yesus ya. Siapapun dia, yang pasti membuat orang lain bisa kecewa. Ada orang bisa begitu kagum dengan sebagian hidupnya, sisi lain yang tidak kita pahami, ya, atau mungkin karena kelemahannya membuat kita kecewa. Orang ini ngalami yang sama. Dia kecewa. Nah, malam itu dia telepon istrinya Patrick. Diomongin dari malam sampai sadar betapa jeleknya ministry ini. Dia cerita semua dalam kepahitannya. Suaminya, ini saudara, dia tahu sebetulnya sikap istrinya salah. Dia biarkan itu berkembang, pemberontakan di hati. Pada hari Patrick masuk ke kota itu, dia pamit, dia tarik, boom. Jadi dia buat goyang ministrinya. Hanya butuh beberapa saat, saudara. Ini pasangan ini punya 2 anak gadis. Ini ngeri sekali. Akibat pemberontakan, Anda tidak tepat di dalam jalur kehendak Tuhan. Bahaya sekali. Apa yang terjadi? Suami istri pisah. Masing-masing kawin lagi. Anak mereka 2, lihat. Nggak karuan. Lalu yang laki ini, ya, dia ngerti firman. Dia ngerti firman. Dia tahu mana yang benar. Dia biarkan istrinya begitu. Dia kawin lagi.
Dia masuk sebuah gereja terkenal di Amerika, di Tulsa. Lalu kemudian nggak lama dia sakit. Dalam usia kira-kira 50 tahun mati. Keluarganya hancur berantakan. Tuhan ngomong ke Petrus, kamu lihat akibat pemberontakan. Artinya, orang bisa mengecewakan, iya. Kita harus menyadari, manusia tetap manusia. Waktu mereka salah dalam berbeda pandangan dengan yang lain, ya mungkin beda pandangan bisa. Tapi jangan diubah itu diteruskan menjadi suatu pemberontakan. Ngerti tidak? Pemberontakan Anda biarkan. Ternyata mereka diperingatkan, hanya janganlah engkau memberontak kepada Tuhan. Padahal berontaknya kepada siapa? Musa dan Harun. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kamu berontaknya kepada Tuhan. Nah, pemberontakan itu yang muncul, ngomongin, itu bisa mengkamirkan orang lain. Semua perbedaan selesaikan dengan bicara. Secara orang Kristus, ya kan? Secara terang Tuhan. Tapi jangan Anda ciptakan pemberontakan, kebencian, kemarahan, kepahitan, karena keluar. Sesaat Anda benar, kelihatannya di depan Tuhan bisa salah. Dan Patrick berkata, semestinya bukan aku yang duduk di kursiku sekarang. Satu orang yang paling qualified sebetulnya. Tapi orang ini punya keputusan yang salah dalam hidupnya. Dia biarkan pemberontakan itu mengacau dan merusak manusia rohnya sendiri. Dan hari ini dia sudah mati. Lalu saya berkata, dan kamu Patrick, kamu hari ini khotbah di depan bangsa-bangsa. Dia nangis. Dia bilang iya. Karena kemurahan Tuhan. Dan dia berkata gini, satu hari aku juga kecewa yang sama. Manusia, mereka lagi kebaktian, aku di belakang mereka. Aku lihat kepala mereka dari belakang. Banyak orang lihat dari muka, aku dari belakang lihat. Di belakang mereka. Waktu hatiku mulai begini, Roh Kudus berkata, hati-hati dengan hati ini, jaga ini. Bagianmu adalah topang tangan mereka. Seperti Musa ditopang oleh siapa? Karena kalau tidak kamu topang, tidak akan kuat. Kamu harus topang. Hari ini dia berkata, aku bersyukur dengan apa yang Tuhan ingatkan dalam hati. Pemberontakan itu bisa mengerikan sekali. Terlalu banyak contohnya. Jadi saya mendorong saudara, kelak Anda akan kembali ke gereja masing-masing. Ya. Saudara akan melihat hal-hal yang berbeda dengan apa yang Anda lihat di sini. Ini dialami oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Cukup waktu dan kadang-kadang berat bagi sebagian orang untuk beradaptasi dengan lingkungan lamanya. Di sini kalau Anda tidak sadar, sebetulnya Anda sedang diputar, dicuci otakmu. Diganti dengan konsep baru. Nanti Anda kembali, Anda lihat hal-hal yang luar biasa. Anda berkata, aduh Pak, nggak bisa lagi. Saya berkata hati-hati, tetap jangan berontak. Promosi itu bukan karena kebrilian otak saudara, bukan. Promosi datang dari mana? Dari Tuhan sendiri. Dan Allah melihat hati itu. Kalau Anda merasa lebih pinter, lebih hebat dari pendetamu kelak, Anda merasa lebih ngerti, itu awal yang berbahaya. Itu bisa berakhir, berujung dengan pemberontakan. Sebetulnya semakin kita mengenal Tuhan, kita makin harus punya pengertian. Dan kita harus punya kerendahan hati dalam diri kita. Jangan merasa aku lebih ngerti, ini pendetaku kolot, tidak tahu apa-apa, dan ini payah hidupnya. Salah. Kalau Tuhan belum menggeser dia, tidak boleh ada manusia mencoba untuk menggeser dia. Karena itu akan kena dalam hidupmu sendiri. Kalau engkau harus pindah, keluar dari situ, ngomong dengan baik. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hati, katakan Pak minta maaf, izinkan saya, berkati saya pindah ke tempat lain. Karena panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi bukan karena cari-cari alasan, Anda create masalah di dalam, meledak. Saya berkata, jangan sampai kita buat seperti itu. Karena hukumnya nabur nuai. Saya berdoa, saudara dan saya jadi orang-orang yang tahu di mana posisi kita. Apa yang mestinya kita lakukan. Jangan belajar untuk gampang berontak. Sebab itu seringkali akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Amen. Jadi sekali lagi, cara melihat kita harus benar. Cara pandang kita benar.
Kalau Anda melihat dirimu seperti belalang, terus saya ulang lagi, setan akan melihat engkau juga seperti belalang. Kalau engkau melihat dirimu seperti Raja Wali, dia juga berkata, ini Raja Wali. Jadi termasuk bagai siapa Anda tergantung dari cara melihatmu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Proses pembaharuan pikiran yang menentukan. Karena itu mempengaruhi akan ukuran porsi iman kita masing-masing. Dari kepatutan berpikir kita seperti apa, ditentukan oleh perkara-perkara seperti itu. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Lihat akan akibat-akibat daripada cara berpikir yang sempit dan ujungnya seperti apa. Matius 15 ayat yang ke-6. Matius 15 ayat yang ke-6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian mungkin baca beberapa ayat sebelumnya supaya ngerti konteksnya. Baca 1-2 ayat sebelumnya. Ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa oleh karena tradisimu, firman Tuhan itu tidak punya akibat lagi. Ngerti? Firman Tuhan bisa kehilangan efek bagusnya. Oleh karena apa? Tradisi. Tradisi ini apa, sister? Sebetulnya ini merupakan pemikiran, konsep, ajaran, pengalaman yang diapakan? Dibakukan, dilestarikan. Ya, ngerti? Ini kan bahaya. Tradisi itu jadi frame, bingkai, yang tidak elastis, tapi mati. Nangkap ya? Ini yang bisa membuat firman itu tidak punya akibat. Bahaya nggak? Sampai firman nggak punya akibat. Mati. Dan Tuhan berkata, bahaya. Saya pikir ini dimulai oleh orang yang kepahitan dengan papa mamahnya kok. Gitu. Harusnya dia itu ngerawat orang tua dengan baik, mungkin ya, nggak usah kepahitan dengan orang tuanya. Terus dia jadi pemimpin agama, dia berkata, uangnya untuk nyumbang bait Allah saja. Orang tua tidak usah diurusin. Dia buat aturan begitu. Itu kan aturan manusia. Konsep manusia, cara berpikir manusia, pengalaman tertentu manusia yang dibakukan, dilestarikan. Dalam banyak hal, perhatikan baik-baik. Coba, contohnya begini. Saudara kalau buat gereja, ya, Anda akan buat pada hari apa? Kebaktiannya hari apa? Minggu. Apakah harus minggu? Tidak. Tapi tetap harus minggu. Kenapa? Ya biasa begitu. Kena tradisi nggak? Ya kena. Belenggu nggak? Mungkin bisa. Itu baru hanya soal masalah hari. Belum yang lain-lain, saudara. Kebiasaan, cara berpikir, pola pikirnya itu bisa begitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ini pikiran kita gampang. Ini paling gampang diikutin. Saya ke Israel berkali-kali. Siapa yang pernah ke Israel? Siapa yang sudah melihat Israel dengan mata rohani? Angkat tangan. Thank you. Saya sudah 5 kali ke sana. Oh nggak sana lagi, Bang. Lagi perang, biarin dulu. Nah, guide kami itu orang bisa ngomong Indonesia.
Dia berkata gini, menurut tradisi ini begini, tradisi mengatakan ini begini. Well, Anda mungkin tidak percaya, tapi saya beritahu, jangan pernah perang dengan tradisi, Anda tidak pernah bisa menang. Dia berkali-kali ngomong, jangan pernah melawan tradisi, kamu tidak bakal bisa menang. Lalu kemudian dia berkata, memang agak nyentrik orangnya, ini adalah Laut Galilea, Alkitab. Tapi kalau Anda lihat, ini bukan laut, ini danau. Tidak ada Laut Galilea, tidak ada Laut Tiberias, tidak ada. Nah berkatakan itu kan Laut Galilea. Ini danau, Anda lihat kan? Ini danau, bukan laut. Well, tapi apa yang Alkitab katakan, apa yang baik buat Alkitab, baik buat kita, katanya. Jadi saya berkata begini, saudara. Ada tradisi-tradisi yang bisa membelenggu kita. Saya diminta oleh Radio Rema memberikan perenungan singkat, apa arti kemerdekaan. Saya mikir, merdeka itu apa ya? Pak Dudi ngomong merdeka itu ini, siapa ngomong ini. Saya ngomong merdeka itu apa sebetulnya? Lalu saya ingat peristiwa di dalam kitab Bilangan. Ada orang bernama Sela Vedat. Sela Vedat. Bagus ya namanya ya? Ada yang mau baptis dengan nama Sela Vedat? Orang ini mati di padang gurun, saudara. Walaupun bagus namanya, mati juga dia. Dia punya anak gadis itu 5 gadis. Ini 5 jagoan. Tradisi waktu itu berkata, kalau seorang ayah tidak punya anak lagi, kalau dia mati, maka anak gadisnya tidak mendapat hak waris. Berarti nama ayah itu hapus, dan tanahnya diserahkan kepada keluarganya yang lain. Tapi anak-anaknya ini tidak dapat waris. Tradisi berkata begitu. Yang berlaku begitu. Lalu Alkitab berkata, ke-5 gadis ini datang kepada Musa dan berkata begini, ayahku mati di gurun karena dosanya sendiri, katanya. Ini gadis ini nekat juga. Memang tidak termasuk golongannya Korah, tapi juga mati di gurun. Tapi itu karena dosanya sendiri. Mengapa harus hapus namanya? Itu tradisi kalau dibiarkan. Ini mereka dibuat melarat. Dari anak seorang yang punya hak tanah besar, dalam sekejap melarat. Nah, lalu dia kata, Musa, berikan kepada kami hak tanah yang sama. Musanya bijaksana. Dia nggak berkata, menurut tradisi tidak bisa. Musa punya cara berpikir begitu. Yang ngadep Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Allah berkata, yang dikatakan anak-anak Sela Vedat itu benar. Kasih mereka tanah. Itu kemerdekaan. Merdeka betul. Dari tradisi. Tapi ini dari apa? Pemikiran yang dilakukan. Inilah yang paling benar. Anda kalau lagi belajar begini, bongkar frame di otak. Kalau engkau masih coba menentukan semua dengan frame saudara, rugi besar. Engkau tidak melihat akan kemungkinan yang lebih besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ini yang saya pikir Anda harus menyadari. Tradisi ini bisa mengerikan. Jadi ikatan yang mengerikan dalam kehidupan kita. Dari kecil kita diyakinkan banyak hal yang salah. Dan jadi bingkai di pikiran kita. Saya masih ingat ketika kecil, sekolah minggu diajari nyanyi kalau waktu mau kolektif. Apa, saudara? Persembahan kami, apa? Sedikit sekali. Terus apa? Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Maka berkata itu kurang ajar. Anda tahu itu semuanya dimasukkan di otak kita.
Kalau memberi ke Tuhan, sedikit sekali. Sampai kapanpun, kalau nggak dijebol di otak kita, anak nggak bisa berbuat seperti itu. Lebih daripada apa yang dimasukkan di otak kita. Ya. Dulu ada lagu-lagu gini, biar kami miskin di sini asal. Salah juga ternyata. Jemaat Laodikia yang tertinggi, baca bukunya Pak Yusak, 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Yang tertinggi itu Laodikia sebetulnya. Kelak di surga, yang golongan itu duduk pemerintah bersama Tuhan. Tapi di bumi, dia yang paling kaya. Cuman tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaannya, itu aja salahnya. Tapi kalau ini orang bisa tahu bagaimana memakai kekayaannya, hebat, saudara. Kayak di sini, kayak di sana. Oh Pak, tapi orang miskin di pangku Abraham. Tapi orang kaya mangku orang miskin. Karena Abraham kaya. Ngerti saudara? Ngerti. Pak, orang miskin lah. Harus yang miskin di pangku Abraham. Tapi yang mangku Abraham yang kaya. Ayo, Anda mau mangku atau di pangku? Kalau mau mangku, Anda harus jadi anak-anak Abraham yang kaya. Terima kasih. Ini cara mikirnya aja. Ini konsep kok sudah dipikiran. Ya, banyak orang bangga, aku mau kayak Lazarus yang miskin, ya silahkan anjing jilatin borokmu. Tapi Pak, itu orang kaya masuk neraka. Yang itu, yang saya kira yang Abraham kok. Ngerti ya? Saya kan pernah cerita dengan saudara. Dari kecil kita dididik, diajari. Betapa melaratnya Yesus itu. Yang Patrick ngomong itu loh di 2 Korintus, saudara. Ya kan? Dia kaya, jadi apa? Miskin. Jadi orang berkata, lu lihat Yesus saja miskin. Saya punya teman sampai hari ini, kalau ngomong soal kelimpahan, ngototnya luar biasa. Lalu saya berkata begini, kamu kok anti? Sedangkan kamu butuh sebetulnya ini. Kalau kamu sudah kaya, boleh ngomong jangan. Kalau kamu usah nikmati, kamu ini butuh lebih baik hidupmu dari ini. Ngotot pokoknya. Yesus dikatakan kaya jadi miskin. Ya kita ya harus miskin kayak Yesus. Ya saya berkata itu ayatnya itu Paijo pasal 3 itu. Karena nggak ada Pak. Kita berkata dia kaya jadi miskin supaya, nah gitu. Anda pinter lah. Patrick Ondri bahagia lah dengar begini. Tapi kan dari kecil kan diajarin. Ya toh. Yesus itu melarat saudara-saudara. Lahir di palungan yang hina. Ya toh. Yusuf Maria jalan dengan lemes, perutnya lapar, naik seekor keledai kurus, nggak bisa bayar apa-apa, akhirnya lalu kemudian dibantu melahirkan sendiri, tidak ada bidan, tidak ada dokter, melaratnya Yesus kita, sama dengan kita. Lalu cuma berkata, amin. Saya beritahu saudara, Yesus lahir di palungan dan di kandang. Saya yakin atas pilihannya karena kerendahan hatinya. Tapi ingat loh, Yusuf dan Maria itu cari hotel. Cari penginapan, tapi penuh. Ngerti? Ya apa boleh buat sudah waktunya melahirkan. Masa itu sudah seminggu lagi? Sudah apa adanya. Seperti Paulus, aku tahu apa arti kelimpahan, aku tahu apa arti kekurangan. Ngerti juga, ngerti betul. Jadi ini konsep tradisi begini bisa berbahaya. Membelenggu hidup kita habis-habisan. Saya berdoa, jangan biarkan tradisi seperti apapun membelenggu pikiran kita. Nah itu dari mana? Dari ini. Ini yang tidak ada pembaharuan. Terus dipertahankan. Kita pikir sudah hebat dengan yang ini. Tidak bisa. Kalau Anda tidak mau ada renewing, pembaharuan, ketinggalan.
Orang sudah bergerak cepat, Anda nggak bergerak kemana-mana. Kemajuan ini mahal. Mahal. Melihat itu penting. Belajar, lihat dengan mata rohani yang benar. Supaya tidak jadi belenggu yang mematikan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Teman saya ini ngototnya luar biasa. Wah, Yesus miskin. Selalu dia cari ayat-ayat miskin. Saya berkata gini, sudah gini aja. Aku berkata kita ini harusnya berkelimpahan. Nah, kita ini miskin. Oke, gini aja lah. Paling bagus, jadilah menurut iman masing-masing. Lihat lah. Daripada ribut lah. Mau melarat, silahkan. Ya, kalau emang kamu rindu begitu, terkabullah anakku, terkabullah keinginanmu. Sudah kan? Paling bagus begitu. Tapi yang Patrick Andre katakan betul. Sebetulnya uang itu tidak ada kejahatan. Cinta akan uang itu akar kejahatan. Nah, uang itu di dompetnya siapa? Ada seorang teman yang didapatin ada kiste di dalam rahimnya. Dia harus dioperasi. Saya ngomong, saudara, saya nggak berlebihan. Baru-baru ini saya kasih dia 5 juta saja, operasi. Kalau saya tidak ada uang, paling saya bilang, saya doakan ya Tuhan, berikan kekuatan dan berkati dia Tuhan, supaya Engkau kirimkan orang-orang lain memberkati dia. Saya bisa memilih jadi orang yang mendoakan, atau saya jadi jawaban doa dari orang lain berdoa. Saudara. Ayo. Itu betul. Di tangan seorang penjudi, ini uang jadi jelek. Di tangan seorang garong, ini repot, saudara. Di tangan mafia, ini jadi berat. Kalau di tangan orang benar. Di tangan murid-murid 10X. Ini uang jadi apa ini? Bukan ayam goreng dan nasi ayam terus, saudara ya. Tapi saya harap ini jadi blessing bagi banyak orang. Harusnya begitu dong. Tapi kita ini malu-malu kan. Oh nggak enak, kayak. Mau nggak? Ya sebenarnya mau tapi nggak enak. Kita gitu. Kita gitu. Kalau Anda berkata, kalau ini uang di tangan saya. Kenapa nggak di tangan gereja? Kenapa harus di tangan orang-orang yang jelas-jelas hidupnya merusak banyak orang? Kenapa harus di tangan drug dealer? Kamu di tangan pengedar. Kenapa nggak di tangan gereja? Gereja bangga dengan berkata, biar kami miskin di sini. Tapi saya berkata, kalau melarat di surga. Tuhan berkata, kamu saya suruh begini. Nggak ada biaya Tuhan. Kita ngomong begitu. Gimana? Saya beritahu gini ya, Anda itu susah dimaki-maki orang. Anda berkelimpahan, juga dimaki-maki orang. Lebih baik berkelimpahan, tetap dimaki-maki juga. Serius. Anda kalau kurang misalnya, makan nggak bisa. Apakah ada orang yang berkata, wah ini harus dikasih makan. Paling dikobai, Anda nggak beriman sih. Kayak gitu. Betul nggak? Sampai nggak bisa makan, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Beriman dong, imani. Diklaim Bank Indonesia. Paling diajarin begitu tok, saudara. Tetap nggak bisa, utang ya, nggak boleh utang, harus ngutangi. Lah Bapak, ya belum waktunya, Tuhan nggak memerintahkan. 15 tahun nggak pernah diperintah apa? Anda kalau nggak punya uang, ya kan? Orang tetap akan berkata, nggak beriman sini, nggak beriman sini. Sakit hati malah. Gara-gara saya nggak ada. Ini saya baru kejadian, saya di Jakarta. Seminar baru selesai seminar. Satu orang nungguin saya sampai terakhir. Semua selesai, sudah salar, saya sudah mau pulang. Datang, bawa ransel. Lusuh. Dari dekat saya tahu tidak mandi orang ini. Dari mana? So smell. So good, saudara. Lalu kemudian dia berkata, Pak, saya ini nganggur, Pak. Dan dia hidup dari belas kasihan sebuah gereja. Yang menurut saya cukup bagus. Pokoknya kalau dia datang ke persekutuan doa, acara doa, pulang kasih uang, pulang kasih uang.
Sekali datang gitu ya, kasih 20.000 Jadi ada orang lain datang ngasih persembahan, dia datang dikasih persembahan. Kenapa? Nganggur. Dikoskan di sebuah tempat, tapi rupanya daerah gelap. Dia nggak tahan, dia keluar. Suatu hari, entah kenapa, dia itu nggak datang beberapa kali, nggak datang dalam acara doa. Nah, ada pengurusnya berkata gini, ketika datang, nggak disambut. Wah, sekarang muncul lagi nih katanya. Perkataan itu, saudara, nusuk batin. Gara-gara aku miskin, dihina. Harusnya kan datang disambut. Apa kabar bro? Rasanya begitu. Enggak. Wah, datang lagi nih sekarang. Saya kembalikan duitnya. Terus, ya nyesel juga Pak akhirnya nggak makan malam itu. Saya bilang, salahmu sendiri kamu sombong. Tapi harus diperasa sekali kan. Tapi nggak. Apa memang itu yang diharapkan? Kayak Yesus tahu. Ya maaf, saudara, Yesus tidak begitu. Saya pernah katakan, pakaian Tuhan itu kain lenan yang terusan. Sampai orang Roma berebut memiliki pakaiannya Yesus. Sampai harus diundi. Kalau itu seperti partai Kaipang. Partainya orang miskin, Tolyongso gitu. Untuk apa rebutan pakaian ketua partai Kaipang, saudara? Untuk apa? Ngerti? Tahu ketua partai Kaipang? Partai pengemis. Tolyongso, Jilid 3. Lihat Pak, enggak, tak kira-kira sendiri. Saya beritahu saudara, tapi itu kan kenyataan, tapi dari tradisi. Belenggu kita, luar biasa. Saya dengan anak-anak saya tak ngomongin. Kamu nanti kalau gede mau sekolah di mana? Tak keliling-keliling, saya ke Australia, saya ke Amerika, saya ke Kanada. Lihat, berdoa. Tak minta sama Tuhan, Bapakmu itu luar biasa kayanya. Jangan mikir dalam, lihat keluar itu. Bumi itu tumpuan kakiku, kata Tuhan. Luar biasa. Tuh. Orang Kristen kok kayak kutu semua masuk di dalamnya. Bumi tumpuan kaki Tuhan kita, kutu-kutunya masuk dalam tanah. Saya berkata, I don't think so, Mas Saudara. Saya hanya mau stretch cara berpikir ini. Supaya jangan terus main di dataran begitu. Coba naiklah, Saudara. Lihat Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amen. Apa boleh buat? Saya mesti begini. Karena tinggal sedikit nih waktu kita. Kalau nggak di-stretch nanti tetap sempit, Anda rugi besar. Lihat orang-orang berhasil, Anda ketemu banyak hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Lihat segala kemungkinan yang bisa terjadi. Amen. Lihat lagi contohnya. Buka dengan saya Matius 16 ayat yang ke-19. Ini klasik sekali. Coba buka baca. Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini kunci kerajaan surga. Kunci. Yang kamu ikat, di mana? Di mana? Di bumi. Terikat di surga. Terus yang kamu lepas di mana? Di bumi, terlepas di. Sebetulnya ini agak berkebalikan, dengerin ya. Dengan doa Yesus yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Jadi yang terjadi di mana dulu, saudara? Surga terjadi, baru bumi mengikuti. Betul ya? Benar ya? Alkitab berkata, jangan takut salah. Jadilah kerajaan, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi dia minta supaya yang di bumi ini ngikutin yang di surga. Tapi kunci kerajaan Allah, dia berkata, yang kamu ikat di bumi terikat di surga, yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Ada bagian di mana surga ngikuti bumi. Ngerti? Nah, ayat ini oleh tradisi dipakai untuk ngusir setan. Betul nggak? Ada betulnya. Aku ikat engkau.
Ada yang ngajarin, aku ikat. Aku injek dengan gajah. Setan diinjek dengan gajah. Ya meleset tak kena, saudara. Iya, Pak. Coba pikir. Injek aku bom. Dia berkata, nuklir lah. Aku nuklir, malah kita yang mati kena nuklir. Imajinasi orang main di situ. Aku masukkan ke dalam sumur. Itu kalau manusia ya mati. Dan sadis banget itu. Itu bunuh pelan-pelan dengan sadis. Aku bawain sakar harimau. Malah kita main silat sama setan. Spirit being diinjak dengan gajah, dibom. What's going on? Apa yang terjadi sebetulnya? Imajinasi kita. Lebih baik, aku racuni kau pelan-pelan. Come on. Ngerti? Lupa, saya ngalami, Pak. Saya bom, dia. Ya itu dia main sinetron, saudara. Bapak segala pembohong, kok reaksinya kita anggap kebenaran. Right? Ini emang orang Kristen tuh aneh-aneh kok. Kenapa gak gini? Hei iblis, aku kitik-kitik kamu. Iya, ketawa sama tak begitu. Ayo. Gini loh saudara. Jangan lebih jelas dari Alkitab. Please. Jangan lebih jelas dari Alkitab. Amen, saudara. Itu ya penyimpangan, itu dari kecil, sedikit. Nanti kalau ini nyimpang sedikit aja, 0, sekian derajat aja. Ini sudah lain loh nanti. Makin lama itu makin jauh. Ngerti? Nah, kita ini seringkali pakai ayat ini untuk ngikat setan, melepaskan ini, melepas itu. Betul juga. Tapi jangan berhenti pada pemikiran yang tradisional seperti itu saja. Saya mau cerita begini. Sekian tahun lalu, 7 tahun itu. Anak saya yang pertama itu masih umur 6 tahun. Kesia. Satu hari saya ke Cirebon, pelayanan situasi Yunani, istri saya lagi doain pelepasan orang di gereja. Besoknya, hari Kamis saya masih ingat, saya pulang dari Cirebon. Sampai rumah kira-kira jam 12 siang, dia sudah pulang dari sekolah. Lagi istirahat saya di kamar tiduran, dia masuk kamar saya dengan adiknya si Samuel. Lalu dia ngomong gini, Papa, kemarin aku dengar suara. Nah, saya kan godain dia, saya pikir suara apalah. Saya bilang, suaranya besar apa kecil, gitu ya. Besar apa? Laki atau perempuan. Bukan bisa perempuan besar kan bisa. Laki atau perempuan. Laki, Pak. Suaranya, suara tukang itu di belakang lagi kerja. Enggak. Suara siapa? Saya enggak terlalu peduli. Dia bilang, maksudmu apa? Tuhan. Kok kamu tahu? Aku lihat. Saya bangun tuh, saya bilang, saya tanyain cerita. Jadi gini, dia tuh lagi main sama adiknya, dia lagi, terus dia kok kepingin berdoa. Dia masuk kamar di belakang, dikunci. Dia duduk, aku lihat Tuhan Yesus datang. Badanku tidak diangkat. Terus aku lihat malaikat itu ada yang punya sayap, ada yang enggak punya sayap. Kok ngerti? Anda kan tidak pernah belajar soal angel. Kalau Anda teliti, memang betul sih. Ada yang bersayap, ada yang tidak. Terus, Tuhan seperti apa? Dia gambarkan, mukanya bercahaya. Dia ngomong banyak. Ya, waktu itu umur. Nah, setelah pengalaman itu, dia beberapa kali ngalami dengan Tuhan. Sampai sekarang itu peka dengan suara Tuhan. Dulu ketika kampanye pemilu yang lalu, dia tuh ngomong di depan TV, Pak, apa milih ini loh Pak, ini yang jadi itu ini Pak. Dia kan nggak tahu soal MPR, DPR, Presiden, dia nggak tahu. Loh, masa apa ya nggak tahu, pokoknya yang jadi itu. Jadi itu beberapa pengalaman saya alami. Nah, pada waktu itu, setelah itu beberapa tahun kemudian, saya diundang Pak Yusak di Ungaran sini. Saya masih
Saya pernah sama saudara. Saya ngomong sama dia. Aku ada pesan Tuhan buat kamu. Mulai sekarang, kamu harus hidup seperti cara aku hidup. Saya bilang, dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Loh, Pak Ishak caranya gimana? Dia bilang gini, aku kalau terima berkat, ya, tidak langsung aku pakai. Puji Tuhan buat aku. Apa ya Tuhan, ini buat siapa? Lalu, kalau dia berkata, berikan si A, berikan si A. Si B ya si B. Bagi-bagi AB ya, AB, si AB. Dia bilang, buat kamu, aku ambil 10%, kembalikan ke Tuhan, sisanya aku nikmati buat keperluanku. Nah, dia ngomong sama istri saya, kamu sanggup nggak? Karena istriku, tante tuh nggak sanggup. Makanya tante waktu itu loh ya, tidak boleh tahu berapa yang aku sempat terima. Berapa yang aku berikan, yang aku bawa pulang berapa. Dia hanya boleh tahu yang dibawa pulang berapa. Karena dia bilang, aduh sayang ya, uang sekian juta dikasihkan si A, si B, kita kan butuh. Nah, Tuhan berkata, dia tidak boleh tahu karena belum sanggup. Ngomong sama Isa, aku rasa aku sanggup dalam anugerah. Nah, singkat cerita, Isa ngomong gini, ini anakmu kamu harus perhatikan. Tidak seluruh perkataannya itu dari perkataan anak biasa. Tuhan bilang nanti akan keluar kata-kata tertentu pada saat tertentu. Bahkan dia sendiri tidak terlalu ngerti. Tapi itu adalah pesan. Yang paling terakhir kan Maret lalu, dia mamanya meninggal pulang tahunnya dia. Nah, ketika itu sudah pulang, saya pergi waktu itu. Nah, waktu pergi, dia tuh teriak-teriak, Mama, baca Matius 15, Mas. Matius 16, 19. Dia teriak-teriak sampai 3 kali. Mama, baca ini pokoknya. Itu apa, Kesya? Pokoknya Mama baca itu. Ternyata dibaca yang tadi dibacakan. Yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Yang kamu lepas di bumi, terlepas di surga. Karena istri saya itu tanya Tuhan, seperti apa bentuk? Ini engkau tuh mengajari kami keuangan begini dalam kaitan apa? Ayat ini bicara. Kalau kamu punya barang, ya, kamu lepaskan kepada Tuhan. Nanti jatahmu di surga dilepas lagi, turun. Kalau kamu ikat di sini, jatahmu di sana diikat Tuhan. Nggak turun dalam hidupnya. Itu buka mata rohani istri saya. Sejak hari itu sampai sekarang, kami hidup dengan cara seperti itu. Seringkali memang Tuhan itu menguji berkat human. Dia begitu. Tapi sewaktu-waktu dia bilang, beri. Belakangan saya tahu ketika Brother John datang, dia ngajar tentang jadi pengelola dari steward. Sadar, itu prinsip yang diajarkan dari seorang pengelola dari harta surga. Kemarin waktu pulang, Patrick Ondrit salamin saya, dia bilang, Pastor, kamu akan nanti dapat mobil yang lebih bagus. Saya bilang, terima kasih. Tapi yang aku tidak ingin. Ya, kalau dikasih, ya mau wong Tuhan yang ngasih. Tapi saya nggak akan berdoa, oh Tuhan beri aku mobilnya. Biasa aja. Semua dari dia. Dan dia yang ngerti semua dalam kehidupan kita. Jadi, tradisi ya. Buang. Amen. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Saya tunda sampai punya kesempatan lain, saudara. Ya, siapa tahu sudah akan terjawab beberapa minggu ini. Saya minta maaf tidak ada waktu untuk membahasnya. Mari angkat tangan sama-sama di depan Tuhan. You are my strength when I am weak. Naikkan lagu ini dan jadikan sebagai doa kita. Mari angkat tangan sama-sama. Ya Tuhan, Engkau dengarkan kerinduan kami. Engkau dengar pengakuan kami pada siang hari ini. Engkau kekuatan kami waktu kami lemah. Haleluya. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I